wabarakatuh. Halo, aku Fitria Awalia dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di kesempatan kali ini aku menjadi moderator yang bakal menemani kalian di segmen kali ini. Oke, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren nih. Halo, ada Ibu Umi Rohmah. Masya Allah. Ibu, boleh Bu memperkenalkan diri dulu kepada mahasiswa HES kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi Rohmah, koordinator prodi program Hukum Ekonomi Syariah. Dan kalau adik-adik ada keluhan atau pertanyaan terkait dengan prodi, bisa langsung aja chat saya. Oke, baik. Oke, gimana Bu kabarnya hari ini? Baik sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Karena pasien ya. saya banyak. Tadi sebelum datang ke sini, Ibu habis dari mana nih Bu? Saya bimbingan mahasiswa ada sekitar 28. Wow, sangat sibuk ya, jelas sangat keren Ibunya. Oke Bu, biasanya kalau di prodi Hukum Ekonomi Syariah ini, Ibunya mengampu mata kuliah apa aja sih Bu? Baik, kalau saya mengampu hukum perdata internasional untuk semester 7 dan semester 5 biasanya saya mengampu mata kuliah hukum perikatan Islam di Indonesia. Oh, berarti kalau untuk mahasiswa yang maba-maba ini belum ketemu Bu Umi dulu Belum, harus sudah mau lulus baru ketemu saya. Berarti kalian harus pintar dulu nanti ketemu Bu Umi gitu ya. Harus bertahan maksudnya. Iya, harus bertahan. Oke Bu, ini kita sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah nih ingin tahu bagaimana sejarahnya prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tadinya dari tiga cakupan ilmu, kayak ada ilmu hukum, ilmu ekonomi, kemudian ada syariahnya, sehingga menjadi satu kesatuan Hukum Ekonomi Syariah tuh bagaimana sejarahnya? Baik, kalau di sejarah dari perjalanan kampus kita sendiri, mungkin ada adik yang belum tahu nih ceritanya. Dulu di Fakultas Syariah ini awalnya jurusan syariah. Dia afiliasi dari IAIN Wali Semarang. Jadi dulu ini khusus untuk lulusan-lulusan terbaik dari Madrasah Aliyah, program khusus yang memang dicanangkan oleh Menteri Agama. Jadi yang masuk di sini tuh orang-orang unggulan, mahasiswa itu, calon mahasiswanya itu lulusan terbaik di seluruh Indonesia dan dikirim ke Fakultas Syariah atau dulu namanya jurusan Syariah di Surakarta ini. Kemudian itu tahun 1992 ya, itu namanya jurusan Syariah karena memang dulu belum ada pembidangan secara spesifik. Jadi memang dulu ada pengadilan agama itu dari jurusan syariah. Jadi hakim-hakim agama itu rata-rata dari jurusan syariah itu. Di UIN Sunan Kalijaga dulu juga seperti itu, namanya jurusan syariah. Kemudian setelah kita menjadi STAIN, itu kita pecah jurusan syariah. Ada 2 program studi. Program studi yang tertua itu ada Muamalah dan Ahwal Syakhsiyah. Jadi mungkin teman-teman kalau dulu namanya bukan HES atau HKI ya, tetapi Muamalah dan Al-Ahwal Asyakhsiyah. Jadi namanya masih Arab ya. Makanya kemudian dulu khasnya itu kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngaji, nggak bisa masuk syariah. Jadi seleksinya ketat kalau dulu, nggak seperti sekarang. Gitu. Kemudian setelah merespon dari perkembangan global, dari STAIN menjadi IAIN, itu nanti berubah lagi, dibuka beberapa program studi. Dan setelah menjadi IAIN ini kan karena kita juga merespon kebutuhan masyarakat, jadinya ilmu syariahnya itu berkembang. Dia mengadopsi mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum, yang ada di PTU, Perguruan Tinggi Umum. Jadi nggak hanya belajar ilmu syariah, tapi juga belajar ilmu hukum secara umum. Nah, setelah berkembang menjadi UIN, ya, karena ini tantangannya juga semakin luas gitu ya. Kita karena sudah berganti nama juga menjadi Hukum Ekonomi Syariah, mau nggak mau kita juga harus tahu ilmu ekonomi syariahnya, bukan hanya tahu hukumnya saja, tapi juga harus tahu
bidang ekonomi syariah ini. Walaupun nggak mendalam gitu, hanya sekedar tahu aja karena nanti kita akan mensupervisi menjadi DPS misalnya, Dewan Pengawas Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Bisa juga menjadi auditnya, ya, audit untuk keuangan syariahnya berbasis syariah sudah belum gitu. Jadi istilahnya syariah compliance-nya, kesesuaian praktek akad-akad yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dengan basis syariahnya tadi, hukum Islam. Gitu. Makanya kemudian dikasih mata kuliah hukum ekonomi syariah itu selain dapat mata kuliah hukum umum, dapat ilmu syariahnya, juga dapat ekonomi syariah. Oke, cukup panjang sejarahnya sehingga menjadi prodi hukum ekonomi syariah ya, Bu. Oke, Bu. Kalau di prodi hukum ekonomi syariah tuh lebih spesifiknya belajar apa aja sih, Bu? Kalau yang utama, kompetensi utama adalah menjadi praktisi hukum. Karena mau nggak mau kita ini kan sekarang bergelar SH, sarjana hukum, ya kan. Makanya kemudian mata kuliah kita itu sudah mengadopsi mata kuliah yang ada di perguruan tinggi umum, terutama di prodi hukum. Ya. Mungkin adik-adik bisa update prodi hukum atau ilmu hukum yang ada di PTU perguruan tinggi umum. Itu mata kuliahnya apa saja yang ada di sana. Atau yang dekat saja, hukum bisnis. Kan di PTU ada program studi hukum bisnis. Itu mata kuliahnya apa yang ada di perguruan tinggi kita atau di prodi kita. Itu kurang lebih sama. Paling selisih 1 atau 2 mata kuliah saja. Oke. Dan kira-kira selama 8 semester itu ada berapa SKS, Bu? Kalau yang lama itu kalau nggak salah ada 100 berapa ya? Mungkin sekitar 156 SKS atau 154 SKS. Kalau yang sekarang yang sedang kita rancang dalam proses finishing ya, kurikulum OB namanya, itu hanya 146 atau 47 SKS saja. Jadi lumayan jauh perbedaan SKS-nya. Oke, Bu. Nah, ini kan banyak maba-maba dan tahun depan kan ada calon maba juga. Ini bagaimana sih, Bu, solusi untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkendala dalam biaya kuliah? Masalah biaya kuliah ya. Iya. Sebenarnya kalau masalah keuangan, saya harus bilang tidak tahu ya, karena memang itu bukan wilayah saya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kalau podcast berikutnya, bisa nanya ke Pak Widi 2 atau mungkin Pak Widi 2, karena itu memang wilayah mereka gitu. Tapi kalau ada yang kesulitan mengenai biaya, mungkin teman-teman bisa update ya terkait perkembangan Pak Info beasiswa yang ada di Fakultas Syariah. Bisa juga mungkin bisa nanya kakak-kakak kelasnya gitu, gimana sih untuk mendapatkan bantuan beasiswa gitu. Jadi kalau di Fakultas Syariah itu kan ada beberapa tawaran beasiswa ya. Misalnya ada beasiswa KIP. Yang ini memang jatahnya dari pemerintah ya. Kemudian juga ada beasiswa dari Basnas, Badan Amal Zakat Nasional gitu. Nah, ini nanti dari Basnas kota di mana itu kadang-kadang ngasih ke kita. Yang sering itu dari Karanganyar. Ya. Kemudian juga ada mungkin beasiswa dari lembaga-lembaga lain seperti mungkin BSI Bank ya, kemudian ada BI gitu, atau mungkin dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan, ada mungkin gudang garam, walaupun ini perusahaan gudang garam mungkin ada dalam tanda kutip, mungkin kalau dari syariah maka ini boleh gitu ya. Masih dipertanyakan ya. Tapi kan secara kelembagaan negara kan boleh-boleh saja karena peredarannya kan diatur oleh negara untuk rokok ya maksudnya. Oke, jadi yayasan kan banyak ya, yayasan gudang garam itu kan ada beasiswa untuk olahraga. Jadi buat maba-maba nggak usah takut ya, banyak program-program beasiswa yang menawarkan di setiap semesternya ya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa baru belum bisa sanggah UKT nih misalnya kan, sambil berjalan bisa loh dapat beasiswa dari program beasiswa yang ditawarkan di Fakultas Syariah gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mereka udah masuk ke sini, terus masih bingung, apa sih prospek kerjanya untuk mahasiswa hukum ekonomi syariah nantinya setelah lulus?
Oke, jadi kalau kita merancang untuk profil lulusan itu ada 3. Yang pertama itu otomatis memang untuk praktisi hukum ya. Nah, praktisi hukum itu bisa menjadi hakim, bisa menjadi pengacara atau advokat, lawyer ya, atau mungkin bisa menjadi mediator untuk sengketa alternatif atau arbiter ya, untuk sengketa alternatif. Bisa juga menjadi analis hukum ya, kalau ada CPNS ya, rata-rata itu sekarang analis hukum ya, sampai ratusan formasi. Tahun ini aja sekitar 280-an formasi untuk analis hukum itu dari sarjana hukum. Dan sarjana hukum itu terbuka, termasuk juga sarjana hukum dari Fakultas Syariah. Nah, kalau misalnya untuk menjadi praktisi hukum ini, adik-adik memang perlu effort juga gitu. Jadi perlu ada pendampingan skill yang harus dikembangkan lagi. Jadi mau menjadi advokat harus ada sekolahnya dulu. Selain setelah lulus ya, ada magangnya juga gitu. Atau mau menjadi notaris bisa juga. Tapi kalau notaris harus kuliah S2 lagi ke notariatan. Nanti ada ujiannya lagi juga gitu. Kemudian untuk profil lulusan yang kedua itu untuk praktis di lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah ini kan luas sekali ya, bisa hotel syariah, bisa tempat pariwisata yang berbasis halal mungkin, atau mungkin industri-industri yang berbasis syariah, atau mungkin lembaga keuangan yang memang seperti BMT, Koperasi Syariah gitu. Mungkin adik-adik nggak ngerti BMT itu apa ya. BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamwil ya, lembaga keuangan yang memang basisnya bisa lembaga keuangan mikro syariah, bisa juga berbasis Koperasi Syariah gitu. Bisa juga ke bank syariah. Nah, kalau udah tinggi tingkatannya itu nanti bisa masuk di bank syariah juga. Soalnya dosen-dosen kita itu juga menjadi dewan pengawas syariah di lembaga perbankan. Selain itu juga sebagian dosen kita menjadi dewan pengawas di Baitul Mal Tamwil. Jadi mungkin teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya lulus mau kerja di mana gitu. Kalau mau yang instan ya wirausaha gitu. Tapi kalau misalnya mau lembaga menjadi istilahnya kerja di lembaga orang lain, maka kemudian harus tadi selain menjadi praktisi hukum, menjadi praktisi dari lembaga keuangan syariah, atau menjadi akademisi seperti saya. Dosen. Gitu. Jadi sekarang ada guru loh, Mbak. Jadi formasi guru sekarang itu juga bisa dari Fakultas Syariah, dari HES juga boleh. Jadi guru-guru fikih, usul fikih gitu di sekolah-sekolah madrasah itu bisa lulusan dari HES juga. Gitu. Atau menjadi peneliti. Sekarang di lembaga BPIP ya, untuk pengaman Pancasila itu, kemudian juga anti terorisme itu juga butuh ahli-ahli dari HES ya, sarjana hukum ekonomi syariah yang dicari. Jadi itu terbuka lah buat teman-teman yang memang mau menjadi peneliti atau menjadi akademisi di bidang hukum ekonomi syariah. Oke, jadi teman-teman cukup luas prospek kerjanya untuk prodi hukum ekonomi syariah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah galau setelah lulus mau ngapain ya Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, untuk dari Bu Umi nih, ada nggak yang ingin disampaikan kepada mahasiswa hukum ekonomi syariah? Baik, ini karena saya sebagai pejabat di sini, seolah-olah pejabat ya. Jadi memang tujuan saya adalah mendampingi adik-adik supaya nanti lebih percaya diri terjun di masyarakat ya, dan mendampingi adik-adik menyelesaikan studi di Fakultas Syariah di Unpad. Jadi saya melayani adik-adik jika nanti ada keluhan atau mungkin pertanyaan terkait studinya atau program penyelesaian studinya, bisa langsung menghubungi saya. Dan saya berharap anak Fakultas Syariah, terutama prodi HES, karena luas cakupan profil lulusan tadi, itu jangan sampai membuat teman-teman dari prodi HES ini merasa downgrade atau inferior. Justru kalian harus merasa ada nilai plusnya menjadi sarjana hukum. Dari prodi hukum ekonomi syariah itu kalian mendapat nilai plus, kalian mendapatkan mata kuliah di prodi hukum umum ya, di PTU, tapi juga kalian mendapatkan mata kuliah tambahan ya,
dapat mata kuliah terkait dengan bisnis atau perdagangan, hukum perdagangan, juga berkaitan dengan ekonominya dan kesyariahnya otomatis ya. Jadi kalau mau terjun di masyarakat menjadi Pak Mudin gitu, menjadi ulama gitu, itu juga kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi kendala bahwa saya anak HES nggak bisa nih kerja di sini, itu tidak bisa menjadi barrier, menjadi batasan adik-adik untuk melangkah lebih maju. Justru di HES kuliah fakultas hukum Masya Allah. Oke teman-teman mahasiswa HES, kita sudah di ujung podcast nih. Tadi Bu juga sudah menyampaikan berbagai ilmu, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan kita tuh bingung, galau nanti lulus menjadi apa, prospek kerjanya apa, terus ini HES tuh apa sih buat maba-maba ya Bu. Nah sekarang udah terjawab semua. Oke, udah gitu aja, cukup sekian ya dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.